الفاتحة. بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين، وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين. ونخص خاصة إلى مؤلف هذا الكتاب العلامة الشيخ محمد بن عمر النووي البنتاني، إن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومه وببركة أسراره ويعلي درجاته في الجنة. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ثم إلى أرواح المؤسسين بهذا المعهد الشافعية المرحوم Bapak Kiai Haji Abdullah bin Haji Syafi'i. ثم إلى روح المرحوم Profesor Dr. Hajah Tuti Alawiyah binti Kiai Haji Abdullah Syafi'i. ثم إلى روح المرحوم Haji Ahmad Khatib Nasir bin Haji Nasir. ثم إلى روح المرحوم Bapak Haji Muhammad Raza Hafiz bin Muhammad Nasir. ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، بنية أن الله سبحانه وتعالى يغفر ذنوبهم ويستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن صدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para ustazah, ibu-ibu, hadirin sekalian, jamaah majelis taklim Selasa pagi yang dirahmati dan dimuliakan Allah, dan juga para jamaah yang berada di rumah melalui online, wabil khusus penanggung jawab majelis taklim kaum ibu Asy-Syafi'iyah Selasa pagi, Al-Mukarramah Ustazah Hajjah Lili Kamaliyah SE besar. Alhamdulillah. Dan juga para asatidzah lainnya, kita doakan mudah-mudahan para guru kita, orang-orang tua kita semua Allah selalu pelihara kesehatannya, Allah panjangkan umurnya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan keberkahan, dan juga Allah banyakin duitnya. Amin ya rabbal alamin. Hujan aminin ya, dan mudah jadi kabul ini. Ibu-ibu hadirat sekalian yang berbahagia, mari pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Tazkiratul Qaul, yang pada pagi hari ini kita akan memasuki judul yang baru atau bab yang baru, yaitu Al-Bab Tsalis fi Fadilati Bismillahirrahmanirrahim. Ya,
di kitab yang aslinya halaman 10 ya. Ulang terjemah halaman 32 ya. Halaman 10. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi fid dharain amin. Al-bab ats-tsalits fi fadilati bismillahirrahmanirrahim. An Atha an Jabir ibn Abdullah qala lamma nazala bismillahirrahmanirrahim harabal ghaib ilal masyriq wa sakatar riya wa hajal bah wa asqatal bahaim bi adaniha wa rudimatis syayatin minas sama' wa halaqa Allahu 'azza wa jalla bi'izzatihi la yusamma ismuhu 'ala saqmin illa shifaa'un wa la yusamma ismuhu 'ala syai'in illa baraka fihi wa man qara'a bismillahirrahmanirrahim dakhala al-jannah dzakarahu sayyidi asy-syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kita akan memasuki bab yang baru, yaitu bab tentang keutamaan bismillah ya. Jadi selama ini kan seringkali kita baca bismillah. Ini suatu bacaan, bukanlah suatu bacaan yang asing bagi kita, ya, bukanlah suatu bacaan yang jarang kita baca, ya. Saya yakin ibu-ibu semua untuk ngapa-ngapain pasti baca Bismillah, ya. Akan tetapi kita di sini akan lebih, ya, memiliki makna yang lebih dalam manakala kita tahu tentang suatu bacaan yang kita baca apa sih sebenarnya. Ya, kok kita disuruh baca bismillah? Ya, itu. Apakah hanya sekedar bacaan bismillahirrahmanirrahim ataukah sekedar ya tradisi atau kebiasaan? Pokoknya orang Islam mau ngapa-ngapain baca bismillah, ya. Ternyata yang namanya bacaan bismillah itu ya, ini menjadi suatu penentu. Ya, penentu apa? Penentu dalam suatu amal atau perbuatan kita, ya, akan menjadi apa? Memiliki nilai atau tidaknya di mata Allah. Ya. Karena kan dalam satu hadis yang lain kan Nabi sudah katakan, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahi fahuwa aqta, kata Nabi. Ya. Kullu amrin zibalin, ya, setiap perkara dari perbuatan apa aja, ya, yang dimulai la yubda'u fihi bi bismillah, yang dimulai tanpa dengan membaca bismillah fahuwa aqta, ya, maka amalan ataupun perbuatan itu menjadi apa? Akta. Apa itu akta? Terputus. Apa maksudnya terputus? Maksudnya perbuatan itu tidak akan ternilai ibadah. Ya. Jadi kalau satu perbuatan manakala kita lakukan tanpa ada nilai ibadah, kira-kira Allah balas pahala kagak? Enggak ada. Ya. Memang dalam satu kaidah dikatakan al-aslu fil amri al-ibah. Ya, pada dasarnya segala macam bentuk perintah itu, ya, hukumnya apa? Mubah. Ya, jadi mubah nih Bu. Kalau kita kerjain enggak dapat pahala kita. Ya, seperti kita makan nih, ya, kita minum sahih pagi-pagi nih. Ini mubah ini. Ya, nah kita pengen minum sahih pagi-pagi biar dapat pahala, ya, ngapain dong? Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baru minum. Ya, jangan main tenggak aja, bismillah dulu. Ya, kenapa? Karena ingat, ya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, ya, kita dikasih bisa minum teh pagi-pagi, alhamdulillah. Tubuh, ya, orang-orang banyak yang dilarang minum teh hangat, ada gak? Banyak yang pada berbaring di rumah sakit, larang, di antaranya pantangannya nggak boleh minum
minum teh, padahal teh enak banget, lagi hujan-hujan begini ya. Oh ya, mantap itu. Ya, apalagi nanti ada timpalan nasi singkong rebus, mantap lagi dah tuh. Ya, apalagi gorengan ya, ya mantap itu nikmat tuh. Artinya kita nggak akan lupain. Ya, dari siapa itu nikmat? Dari Allah. Ya, so fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Kan Allah bilang gitu dalam surah apa tuh? Ar-Rahman. Ya, tuh dalam surah Ar-Rahman kalimat fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban itu diulang sampai 31 kali. Bayangkan. Ya, berarti Allah nanya, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustai? Ya, jangan kita mendustai sekali-kali yang namanya nikmat Allah. Ya, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kenapa? Karena kita kalau pengen ngitung nikmat yang Allah kasih sama kita, la tuhsuha kata Allah. Kata Nabi, enggak bakal apa? Enggak bakal mampu, ya. Tuh, kita bakal ngitung. Tuh, ya. Nah, makanya di sini ada salah seorang ahli sufi yang bernama Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia ya meriwayatkan, kata beliau, an Ata'in an Jabir bin Abdullah qala. Ya, dari Jabir bin Abdullah qala, beliau berkata, lamma nazala bismillahirrahmanirrahim, ya, tatkala bismillahirrahmanirrahim itu diturunkan, harabal ghim ilal masyriq. Tuh, harabal ghim ilal masyriq. Mendung itu bergeser ke sebelah mana? Sebelah timur. Masyriq artinya di timur. Ya, tuh. Bayangkan tadi mendung itu ada pada suatu tempat karena lantaran Allah turunin surah apa bacaan Bismillah, dia bergeser ke sebelah apa? Ke sebelah timur. Ya. Ada lagi di sini katakan wa asghatil wa sakatatil riyah. Ya, itu. Angin menjadi apa? Tenang. Ya, yang tadinya angin, ada angin ribut, ada angin puting beliung, ada angin topan itu, ya. Tatkala Allah turunkan bismillah, angin itu menjadi apa? Tenang. Ya, kita takut ke angin puting beliung, takut gak gitu, Bu? Takut ya. Ya, jadi lebih takut sama angin puting beliung ketimbang sama Allah. Ya, takut sama Allahnya. Ya, tuh, ya. Yang berikutnya yang ketiga kata Syekh Abdul Qadir, wahadal bahr. Ya, tuh. Laut aja menjadi apa? Bergejolak. Ya, bergejolak tenang. Saking apanya itu? Saking takutnya. Ya, dengan Allah Subhanahu wa taala menurunkan bismillahirrahmanirrahim. Wa asqatil bahaim bi azaniha. Tuh. Kemudian apa itu? Binatang-binatang itu apa ya? Dengerin apa yang Allah turunkan tadi itu biazaniha, dengan telinga-telinga yang dimiliki oleh hewan-hewan tadi. Tuh bayangin, Bu. Ya, kita aja kan selaku orang-orang yang beriman, ya, Allah katakan ciri tanda orang yang beriman itu apa, Bu? Kalau kita punya iman. Idza tuliyat alaihi ayatuhu apa? Zadathum iman. Tuh, kalau ayat-ayat Allah dibacakan apa? Bergetar hatinya dan apa ya? Tambah apanya? Imannya. Ya, makanya kita kan, Bu, kalau dengerin Quran itu dengerin doang, ada pahalanya enggak? Ada. Ya, tapi dengerin dangdut ada pahalanya enggak? Ya. Tuh, Quran kalau kita baca, ada orang baca, kita dengerin, ada pahalanya. Bahkan Nabi katakan as-sami kal qari. Ya, orang yang dengerin pahalanya sama dengan yang apa? Yang baca. Cuma ibu-ibu jangan bilang udah kalau kita dengerin aja Ustaz enggak usah baca, jangan juga. Ya, yang pasti Allah lebih tahu. Kalau yang bekerja pahalanya lebih apa? Lebih besar, lebih gede. Enak banget dengerin dong, pahalanya sama yang baca. Ya. Iya, begitu nyetel kaset aja Ibu ya. Ambil kaset 24 jam yang mati-mati, pahalanya sampai berarti jangan. Ya, pasti likul lijuhdin lahu nasib, kan begitu. Setiap usaha pasti akan ada hasilnya. Itu al jaza ala jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan apanya? Perbuatannya, pekerjaannya.
Ya, tuh orang dengerin doang belum baca. Kita kan baca Quran 3 juz berbusa mulut kita. Ya, nah kalau orang dengerin doang apa yang berbusa? Bisa ambil tidur, Hah? Nah kan, bisa ambil tidur, ambil melonjor, kan, ambil ngobrol sama lakinya, ambil ngopi, kan enak. Nanti yang baca ambil bubusa-bubusa, enak-enakan katanya. Ya, jelas pahalanya beda. Tuh, ya ini tuh yang namanya apa itu hewan-hewan aja mendengarkan dengan telinga yang mereka miliki lantaran apa ya Allah menurunkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Yang selanjutnya warujimatis syayatin minas sama. Tuh, setan-setan dilemparin dari langit oleh Allah. Ya, rujimat tuh dilemparin sama Allah dari langit kemana tuh? Artinya setan-setan diusir ya dari surga ketika itu. Ya, lantaran apa? Lantaran Allah menurunkan Bismillahirrahmanirrahim. Bu, ya, kita kalau dengan orang baca Bismillah lari berarti kita apa? Ya. Orang baca Bismillah dilari sama memang ini katanya. Harusnya diapain dengerin? Ya, pusing dengan suaranya jelek. Kalau jelek bisa masuk akal kali ya. Kita jangan ditandang suaranya, bacaan yang dibaca ini yang kita nilai. Ya, itu kan namanya suara kan keindahan. Ya, tapi apa yang dibaca itu yang perlu. Ya, coba. Jadi setan-setan diapain? Diusir ya dari langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa halaqallahu 'azza wa jalla bi'izzatihi. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala pun bersumpah dengan kekuasaan yang dia milikinya. La yusamma ismuhu 'ala saqamin illa shifaa'un. Ya, Allah bersumpah demi diriku kata Allah. Ya, apabila ada orang sakit dibacain Bismillah pasti sembuh sakitnya itu orang. Makanya kita Bu apa-apa jangan main buru-buru ke dokter aja. Ibu, tanya kali, tanya Kak ini. Rumah sakit tuh yang ada di Arab tuh jarang ada pasiennya Bu. Ya, kenapa jarang? Karena nggak kayak orang kita, orang pilek-pilek dikit langsung ke RS. Masuk angin padahal ke RS. Padahal kentut doang sembuh itu. Ya, usapin minyak kayu putih gitu kan, Bismillahirrahmanirrahim hilang tuh, hilang. Ya itu. Nah orang-orang nanya, saya juga sempat nanya dulu waktu haji itu, ya sebelum jamaah kita datang sempat jadi petugas itu, saya tanya kenapa Dok? Rumah sakit kok di sini saya kan nggak ada pasiennya. Iya lah. Di kita ini katanya kalau sakit itu belum benar-benar parah nggak ada yang mau bawa ke dokter. Kenapa? Karena mereka pakai cara yang namanya tibun nabawi, ya cara pengobatan Nabi. Bu, ibu kalau sakit dikit-dikit satu baca Bismillah usapin pada yang sakit dulu dah. Satu tuh. Yang kedua kalau nggak mempan ambil air putih, ya ambil air putih segelas bacain Fatihah niatin, ya selawatin 3 kali. Ya, masih nggak mempan juga, ya cari yang lain lagi bacaan tuh baca yang ayat Allah yang Allah katakan dalam Al-Quran wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Tuh bacain lagi apaan tuh? Ya bacaan yang sering kita baca. Bisa jadi penyakit kita ini penyakit apa nih? Ya cobaan dari atau ujian dari setan yang ngasih kita. Ya seperti kita nih Bu nih hujan-hujan gerimis gini enak gak kita ngaji? Baik. Ya, enakan di mana? Dalam selimut. Ya, dalam selimut atau ngobrol sama laki kita, ya kan depan TV angkat kaki dua-duaan. Ya, tuh. Enak tuh. Ya, atau bisa jadi bukan karena itu, paling kita dibikin puyeng. Ya. Ya, kaki kayaknya berat diangkat tuh pengen ngaji itu siapa tuh? Itu setan kerjaan itu. Ya, ambil. Kalau yang namanya setan, obatnya nggak bisa ke dokter. Pakai apaan? Pakai bacaan Al-Quran. Tuh, ambil air segelas air putih, apalagi ibu punya azam dan di rumah Bu. Ya, cerita aja azamnya ambil tuh bacain Bismillah, doanya kita baca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya niatin yang lain ya Allah. Sembuhkanlah segala macam penyakit yang ada di diriku, penyakit batin, penyakit zahir semua ya Allah. Usir semua melalui azam ini. Bismillah. Insyaallah. Yang penting kita apa? Ya qayyum.
Ya, jangan ya, enggak yakin, harus ya, yakin. Tuh, hakul yakin. Ya, asih jadi gitu ya, ya, betul. Jadi itu dibilang kalau ada orang sakit di situ dibaca Bismillahirrahmanirrahim, sembuh bu penyakitnya bu. Ya, betul. Kalau ibu bisa begitu, pasti nanti orang pada datang ke ibu dah. Berobat. Ya. Dan gak lama kemudian masang pelang. Ya, pengobatan dengan cara Bismillah. Ya, kan ada tuh bu dalam istilah orang sekarang the power of Bismillah. Ya, kekuatan dahsyatnya Bismillah. Bu, jangan main-main dengan bacaan Bismillah ini. Ya, tuh sangat-sangat luar biasa di situ kandungan yang ada. Memang bacaannya gampang, anak kecil aja bisa baca. Ya, tapi makna yang terkandung, filosofisnya yang terkandung dalam Bismillah itu yang perlu kita apa ya? Kita kaji agar kita apa? Benar-benar ngamalin bacaan Bismillah. Ya, saya dengar dulu ada pengajian oleh Arham dari Kiai Syafi'i Azali. Ya, Arham. Beliau bilang kalau bisa setiap hari jangan pernah tinggalin baca Bismillah 300 kali. Ya, apa tujuannya bu? Tujuannya kata beliau nggak menyebutin ada hadisnya, cuma mungkin beliau lupa. Ya, itu tujuannya apa? Satu, dosa-dosa kita tidak ampuni, urusan kita jadi mudah. Yang kedua, insya Allah penyakit ada, cuma nggak terlalu parah begitu. Coba, ya, baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini kan diantara penyebab ada orang banyak sakit sebabnya mau ngapa-ngapain lupa baca Bismillah, minum nggak baca Bismillah, makan nggak baca Bismillah. Ya kan harusnya kita baca bu. Mau minum baca nih Bismillah kan, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa sami'un minum bal. Ya harus diapain itu, diamalin. Ya itu kan nggak tahu nanti itu. Ya kan saya katakan yang namanya setan itu godain kita di mana aja bu. Ya kita pengen, jangankan kita lagi tidur, kita mau ibadahnya diapain? Digodain, diganggu. Ya, setan nggak pernah lengah sedetik pun namanya kita bu. Ya, tapi kita sering lengah dari ingat Allah. Ya, gimana setan nggak masuk? Ya, setan nggak pernah berhenti godain kita, tapi kita kadang berhenti sama ingat Allah. Padahal yang melindungi kita dari godaan setan siapa? Allah. Kita bacakan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepadamu wahai Allah. Kan dari godaan siapa? Setan yang terkutuk tuh. Ya, kita minta dilindungi, tapi kita lupa sama dia. Kita nggak sebut. Nah, gimana Allah akan lindungi kita? Ya kan? Tuh. Kita sering lupa nggak berzikir Allah? Sering nggak kita lupa mengingat Allah? Ya, kadang ada. Ya, ada orang lupa tuh. Kadang kita lagi asik-asik, lagi sangat senang nih, kadang lupa sama Allah. Ya lagi healing jalan-jalan tuh. Ya. Lupa atau lagi tawaf di mall-mall. Ya. Tawaf di mall-mall itu lupa kadang. Ya. Orang tawaf mah disuruh di Ka'bah, tawaf di mall. Ya, boleh, nggak dilarang saya mau tawaf di mall ya. Ya, saya nggak melarang ibu-ibu apalagi punya duit. Ya, nggak boleh jangan. Boleh pusing-pusing juga. Iya, ya. Yang penting sehat. Ya, kalau sehat nggak punya duit juga enak, apalagi punya duit sehat. Nikmat paling besar. Ya. Iya. Orang nggak punya duit tapi sehat, duit bisa dicari. Orang duitnya banyak, sakit, sehat bisa dibeli nggak? Ya, akan sehat lah pokoknya. Enakan lagi sehat duit banyak tadi. Itu paling enak betul. Nikmatul kubro. Iya. Baik. Wala yusamma ismuhu ala syai'in illa baraka fihi. Tuh. Ya. Tidaklah namaku disebut atau bismillah dibacakan ya dalam segala sesuatu kecuali Allah akan berikan keberkahan. Oh, kita pengen minum baca bismillah. Ya, anak-anak kita, cucu kita pengen sekolah,
kita salaman, kita usapin palanya, bacain Bismillahirrahmanirrahim. Sabar ya nak, belajar nggak ada yang enak, ya. Kalau orang sekolah belajar nggak ada yang enak, di mana-mana orang sekolah capek, ya. Capek kok orang sekolah bu? Capek, ya. Iya, apalagi kita dulu, anak sekarang mah enak sekolahnya, ya. Iya, nggak disuruh nyari duit kayak kita dulu, ya. Lah saya cerita sedikit bu, saya dulu waktu di Mesir tuh saya jualan kangkung. Kan jualan kangkung, ada kangkung di Mesir, ada orang Thailand yang nanam, saya jualin, ya. Saya jualan serai, ya. Saya jualan cabai, ya. Konsumen saya orang ibu-ibu KBRI, baik ini jualan, apa itu, ya. Karena kita nggak mau ngerepotin orang tua kita, ya kan, jualan ya. Alhamdulillah berkembang sampai bisa bisnis ini bisnis itu, alhamdulillah. Mulai dari yang paling apa, yang paling bawah, itu kayak gitu bu. Ya, berkah bila nak belajar yang benar, ikhlas dalam menuntut ilmu. Kenapa? Karena kalau kamu ikhlas menuntut ilmu, ilmu jadi apa? Manfaat. Ya, di antara penyebab anak kita belajar, orang belajar itu ilmunya nggak manfaat. Kenapa bu? Karena nggak ikhlas belajarnya. Ya, terpaksa. Ya kan? Orang gimana sih bu? Orang terpaksa gimana sih bu? Hah? Udah daripada guru omelin orang tua guru, biarin bu belajar, kan gitu. Daripada orang tua marah tak ini nggak belajar, enggak, jangan begitu, ya. Ya nggak apa-apa, emang kita orang tua harus sabar, pelan-pelan, ya. Nggak ada anak sekarang gampang diatur, nggak ada. Mau anak siapa juga, anak Nabi aja ada yang begitu, ya. Apalagi anak kita, ya. Oh ini keturunan anak si ini nih pasti ini, enggak, ya. Nggak menjamin, ya. Yang namanya nasab nggak menjamin bu, ya. Lagi ramai masalah nasab bu, ibu jangan ikut-ikutan nasab itu bu, ya. Ya, itu memecah belah umat jadinya itu, ya. Apalagi sekarang dibentuknya satu organisasi namanya PWI itu, ya. Jangan sampai bu itu, ya. Jangan menjadikan suatu perbedaan dalam hal pendapat yang dimunculkan justru dari sisi negatifnya saja, jangan. Ya, di dunia ini manusia ada yang nggak punya dosa bu? Nggak ada, kecuali Rasulullah tuh nabi, beda. Maksum memang dia. Mau siapa, mau Habib, jangan Habib Kiai juga banyak yang punya dosa. Ya Allah banyak bu. Sayangnya aja Allah masih sayang sama kita, dosa nggak kelihatan. Ya, coba kalau dosa berbentuk benjolan. Ya, dosa itu benjol sini, sampai tuh. Malu tuh mana-mana ya kan? Tuh, udahlah. Ya, yang namanya nasab nggak menjamin orang masuk surga, masuk neraka bukan dari nasabnya. Ya kan? Karena Nabi sudah katakan al jannatu liman ata'ahu walau kana 'abdan habasyian, kata Nabi. Ya, surga itu buat hambaku yang soleh sekalipun dia seorang budak, ya. Budak itu datangnya dari Habasyah. Bu, kalau ibu baca sejarah yang namanya Habasyah itu, Bu, orangnya bukan jelek, tapi jelek banget. Jelek banget, negerinya miskin banget. Ya, tapi kalau dia taat, ganjaran Allah kasih apa? Surga. Ya, tapi sebaliknya wan naru liman asabu, ya, neraka itu buat orang yang bermaksiat walau kana syarifan qurasyian. Ya. Tuh, neraka itu buat orang yang bermaksiat sekalipun dia orang apa? Orang mulia di dunia. Ya, Qurasyian, dan juga marganya Quraisy. Nabi orang Quraisy bukan bu? Quraisy. Ya, jadi marga yang paling tinggi itu, ya, adalah marga Quraisy. Tapi kalau dia bengal masuk surga? Enggak. Ya, itu jangan dijadiin lah, udahlah. Ya, ini kan ngurusin negara nih yang kayak gini daripada membahas masalah nasab, ya kan? Iya, nah, negara dipikirin koruptor masih makin banyak, bukan bikin habis. Ya, pajak dinaikin tuh, pusing gitu. Ya, usaha nggak seberapa untungnya tapi pajaknya la ilaha illallah, berlipat-lipat ganda bu. Ibu nanti makan bakwan kena pajak bu. Makan satu pajaknya berapa persen nanti? Itu. Ya, kena nanti, jadi semakin banyak kita makan bakwan semakin apa? Ya, pajak jangan. Hah? Pusing, makanya kita ini ya Allah usaha belum seberapa, mikirin pajaknya aja, ampun dah. Ya, itu namanya tanda-tanda kata Nabi bu, di antara tanda kehancuran itu tanda kiamat dan tanda kehancuran sebuah negara. Ya, kalau najak pajak ditinggi-tinggiin,
berarti negara ini akan apa? Hancur. Kenapa? Karena negara mencari jalan dengan berbagai cara untuk mendapatkan uang, dia apain? Ditumpahkan kepada rakyatnya. Ya Bu. Sekarang di kita apa yang nggak bayar? Bayar nggak semua? Ada nggak yang nggak bayar? Ada. Kentut tadi bayar gitu Bu. Ya kentut bayar nggak? Bayar. Ya pipis bayar, BAB bayar, kentut bayar. Ya nggak ada yang nggak bayar, semua bayar. Ada itu jangan. Ya, ngeri. Ya, itu tanda kehancuran sebuah apa? Sebuah negara. Kalau pajak dinaikin, kalau dulu zaman Nabi itu namanya upeti. Ya, upeti juga dulu kan tapi bagus dari mereka untuk mereka. Ya, itu mereka bayar. Kesejahteraannya untuk mereka juga bukan untuk apa? Ya, para pejabat, para konglomerat, para itu dah ya. Ya mudah-mudahan sih tidak tidak berlangsung lama di kita itu ya. Mudah-mudahan Allah kasih yang terbaik ya buat negara kita. Apalagi kita kan merdeka udah berapa tahun ya Bu? Merdeka Bu? 80 tahun. Ada kayak yang 80 tahun umur di sini? Belum ada kan? Berarti tuan kemerdekaan berarti kan? Iya, beberapa tahun. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik buat negara kita Indonesia. Baik, kita lanjutkan Bu. Wa man qara'a bismillahirrahmanirrahim dakhalal jannah. Ya, barang siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim pasti masuk surga. Ya, kenapa Bu? Bukan sekedar baca doang maksudnya. Tadi saya katakan perbuatan-perbuatan yang mubah itu tidak ada pahalanya. Tapi ketika kita baca bismillah mau ngapa-ngapain itu jadi ternilai apa? Ibadah. Ya, kalau ibadah pasti diapain? Diberikan ganjaran. Nah, kalau kita mulazamahin, kita biasain untuk baca bismillah mau ngapa-ngapain, berarti kita selalu ingat dengan siapa? Dengan Allah. Tuh. Bukan sekedar baca, udah kalau gitu gue baca bismillah aja dah masuk surga. Enak banget bismillah dong masuk surga. Ya, dia harus tahu memaknai ya. Ibu minum teh Bu, jangan sekedar minum doang sekarang. Ya. Kira-kira teh aslinya dari apa kok bisa jadi warna kayak gini ya? Tuh, kok bisa ada nama-namanya? Ada teh sosro, ada teh jawa, ada teh gaplok, ada teh bendera mereknya, teh poci. Ya. Tuh, itu dari mana itu? Padahal teh satu apa berapa? Teh cuma satu Bu. Ya, ada pohon teh poci ada. Ada. Pohon teh sosro nggak ada. Teh satu di mana-mana. Ya, itu kekuasaan apa? Kekuasaan Allah. Berupa apa? Berupa ilmu yang Allah kasih kepada manusia sehingga manusia bisa merubah variasi ya rasa aroma yang ada pada teh. Yang satu awalnya adalah satu teh bisa diubah menjadi rasa yang banyak. Ada teh rasa jeruk, ada teh rasa apa lagi Bu? Ya. Teh rasa siri aja ada. Ibu pernah minum nggak teh rasa siri? Ibu kan sering ngiri kan? Hah? Oh, nenek sekarang jarang ngiri, nenek sekarang ya? Pohonnya udah langkai lagi ya siri ya? Iya depan. Kenapa? Karena nggak punya halaman, mau nanam di mana ya? Ya, udah dibangun semua. Ya. Kalau dulu mah pohon siri di mana aja numbuh. Ya, pohon siri kita ngambil daunnya aja nggak boleh sembarangan itu. Ya, ngambil sembarangan bisa apa ya? Bisa mati pohonnya kan. Ya, baik ya. Zakarahu Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani ya. Nah, yang ucapan-ucapan tadi itu disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya. Ibu kenal gak dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, Ibu? Beliau ini adalah siapa, Ibu? Waliyul Auliya, ya. Sultanul Qutb. Ya. Pernah dengar ceritanya gak, Bu? Ya, dulu tuh sampai sekarang juga masih ada di Madinah. Ibu pernah ke Madinah gak? Pernah masuk ke Raudhah? Pernah? Ya, itu dulu sebelum dibentuk ada namanya Raudhah tuh tempat dipisahan seperti itu. Zaman dulu tuh ada
kayak semacam halakoh gitu Bu. Masih ada? Kayak di pantai masih halakoh ya. Nisan Guru pernah bilang ke muridnya, ini tuh tempat tuh yang tuh kecil tadi tuh enggak akan ada yang bisa masuk kecuali waliullah. Waliullah apa sih artinya Bu? Kekasih Allah. Ya, tuh. Selesai itu guru ngajar, ada seorang murid nungguin siapa sih yang dimaksud wali ini? Ya, ambil guru saya tuh. Ya. Tuh, tungguin dari apa ya? Dari sholat isya, ya, habis sholat isya nggak ada yang datang. Kemudian datang waktu subuh selesai nggak ada yang datang. Nah, ketika waktu duha baru ada yang datang. Ya, ada yang datang dengan pakaian compang-camping, nggak ada tanda-tanda, nggak ada alamat yang menandakan dia seorang wali. Ya, tuh orang datang tuh sholat, ya, nggak banyak sholat sunnah apa namanya duha 2 rakaat. Ya, habis sholat sunnah 2 rakaat dia baca Quran, habis baca Quran dikapain? Dia pergi, ya, dia pulang. Ini murid yang tadi bingung, masa wali kayak gini? Ya, pakaiannya jelek banget, sholatnya juga males. Ya, nah sholat duha cuma 2 rakaat, habis itu baca Quran sebentar dia pergi. Masa wali kayak gini? Ya, ini sangkaan orang yang nggak tahu. Ya, penasaran tuh. Ya, habis itu keluar tuh diikutin murid yang tadi itu sampai ke rumah. Belum sampai rumah ada tukang roti, Bu. Namanya Mahbas tuh. Ya, tukang bikin roti di Madinah itu. Dia beli roti yang gede-gede tuh Bu, yang kayak nampan. Oh kan? Kalau di sini kalau saya bilang ini roti cane ya, atau roti Maryam ya. Dibeli banyak kok, ya banyak banget. Ya, begitu dia beli, ini murid yang tadi heran ngeliat, ya ini benar bukan wali dah. Ya, sholatnya dikit, baca Quran sebentar, makannya banyak, di roti orang sendirian banyak banget tuh. Ya, makin curiga nih orang tadi nih. Ya, ternyata tuh dia apa? Dia datang ke sebuah rumah, ya, diketuk, ternyata tuh roti dikasih sama siapa? Sama orang miskin yang lagi kelaparan, dia punya anak jande nih rupanya Bu. Ya, kenapa jande? Karena kagak ada lakinya. Ya, ada lakinya. Hah? Iya, kalau ada laki kan dibilang jande ya. Tuh, ya. Tuh orang penasaran. Ya kan, begitu habis dia ngasih, dia pergi aja tuh orang. Ya, nah murid tadi masih penasaran nih Bu. Diketok-ketokin, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Berapa kali diketok nggak dibuka. Setelah dibuka, yang buka nenek-nenek tadi tuh, jande tadi punya anak berapa itu disebutin tuh. Ya, ditanya suami ibu mana? Suami saya udah meninggal dunia, udah lama katanya. Berapa tahun yang lalu, udah lama dah pokoknya. Nah tadi yang datang ke ibu ngasih roti, orang itu siapa? Gitu, ya. Masih roti, nggak ada yang datang. Saya dari tadi nungguin di sini Bu. Saya dari tadi nungguin. Saya lihat dari jauh dia masuk ke rumah ibu, dia bawa roti banyak. Ya, dibeli. Saya tahu dibeli itu banyak. Saya pikir buat dia makan. Makanya orang saya pikir dia makan doang banyak, ibadahnya nggak kuat. Ya itu roti. Emang ada roti. Cuma saya nggak tahu dari siapa nih orang yang bawain. Gitu, ya sudah. Ya, nggak ada yang lewat dari sini buat di pintu. Nggak ada, saya nggak tahu, nggak lihat orang. Tuh, ya. Singkat cerita, dinanya tadi saya ngikutin seseorang. Waktu saya habis ngaji, guru saya di Masjid Nabawi katanya, guru saya bilang tempat yang yang kecil itu tuh. Tempat yang bukan sembarang tempat tuh nggak akan ada yang bisa duduk di situ kecuali waliullah. Ya, nah saya tungguin, saya penasaran siapa sih wali yang dimaksud sama guru saya. Saya tungguin berapa jam nggak datang. Tahu-tahu orang jelek katanya datang. Ya pakaiannya compang-camping, ya nggak apa-apa itu ya Allah. Ya tuh, oh itu. Kalau itu saya kenal. Beliau adalah siapa? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya, siapa itu? Beliau adalah wali min auliyaillah. Ya.
tokohnya para wali itu beliau, Bu. Ya, tokoh ibaratnya itu ketua para wali sedunia itu beliau. Ya, tuh. Oh, itu Syekh Abdul Qadir, baru dia nangis tuh, Bu, tuh anak murid tadi tuh, Bu. Kenapa? Dia memandang orang itu dari apanya? Dari zahirnya. Ya, kayaknya kita mandang orang jangan dari zahirnya, Bu. Ya, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Ya, jangan pernah kita apa ya, mengucilkan kebaikan sekecil apapun. Ya, tuh orang sholat duha cuma 2 rakaat, baca Quran cuma sebentar, bukan berarti dia orang malas. Kenapa? Karena bisa jadi dia banyak tugas. Ya, tuh. Jadi jangan sampai apa? Kita apa? Suuzon kepada orang lain. Ya, sekalipun, Bu, kita tahu tuh orang buruk yang kita lihat, jangan kita bilang begitu dia mati, oh tuh orang ahlun nar tuh. Ya, kenapa? Perempuan dulu kerja aneh, kalau pulang jam 2 malam baru pulang. Ngapain kalau bukan ngompreng? Tuh. Kan? Dibilang begitu. Ya kan? Kan belum tentu. Ya, bisa jadi dapat sipan malam dia kerja. Ya, janganlah kita suuzon sama orang. Pikirin diri kita aja udah, jangan suka apa mau kepo sama orang lain. Ya, kepo jangan tuh. Kepo kalau bahasa Arabnya itu, bahasa fikihnya namanya tajasus. Ya, nyari-nyari apa itu? Kesalahan orang. Ya, itu namanya itu dengki. Dengki itu, Bu, orang senang dia sakit, orang susah digirang. Ya, orang beli motor dimasuk rumah sakit. Dengki. Bisa di motor dari mana duitnya, dia punya babi ngepet apa loh? Ngepet juga lagi. Tidak ada aja orang kalau dengki, Bu, ya. Ya, suciin hati kita, jangan dengki. Ya, biar kita apa? Merasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Ya, baik kepada diri kita ataupun orang lain. Ya, Bu. Baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin", tidaklah seorang hamba, yaqulu bismillahirrahmanirrahim, dia membaca bismillahirrahmanirrahim, illa dzaba syaitan. Ya, terkecuali setan itu akan apa? Zaba. Lumer. Ya, apa itu lumer, Bu? Ya lumer lah, kayak kita manasin plastik atau kita manasin timah. Maka di sini digambarkan, ya, kata Nabi itu apa? Kama yazubur rasos ala nar. Ya, seperti lumernya timah yang dipanaskan di atas api. Meleleh jadi itu, Bu. Ya, tuh setan meleleh. Ya, kalau orang, Bu, benar-benar kemasukan setan sebenarnya, Bu, dibaca bismillah ini setan tuh lari, Bu. Kalau benar-benar dikemasukan setan, ya pasti kan, pasti apa tuh? Kabur, terbirit-birit, dibakar lah, meleleh tuh. Ya, tuh. Cuma kadang-kala kita apa? Ya, orang kemasukan setan kan pura-pura banyak sekarang. Ya, apalagi zaman sekarang banyak orang pura-pura jadi orang gila, habis nganiaya orang, bunuh orang, nyakitin orang, pas ditangkap pura-pura apa? Gila. Ya, mudah-mudahan gila beneran. Iya, habis melakukan kejahatan pura gila. Emang orang gila gak bakal diapain, Bu? Gak bakal dihukum. Jangankan secara hukum dunia, hukum Allah aja nggak ada Allah menghukum orang gila. Ya kan? Kan Nabi bilang rufi al-qalam, Allah mengangkat ya ansalas tuh kewajiban kepada 3 orang ini, siapa tuh? Wa anil majnuni hatta yafiqa. Ya, orang gila sampai dia apa? Sadar. Ya, nah kalau orang gila atau pura-pura gila nungguinnya kapan dia sadar? Ya, nggak bisa. Tuh, ya. Itu makanya apa? Kalau memang benar-benar tadi seseorang kerusukan setan atau istilah bahasa kita kesurupan, bacain bismillah, pegang ubun-ubunnya, ya. Bacain bismillah 3 kali, insya Allah tuh disadar. Kalau mau benar-benar apa ya? Dia kesurupan. Ya. Sebelum sadar biasanya dia pingsan, kita pegang gini dulu. Ya, dia pingsan. Ya, nggak lama kemudian sadar bangun. Kenapa lo? Diam aja, kan begitu anak kalau kesurupan ibu. Ya, kenapa dia kesurupan? Karena kosong dirinya sama zikir kepada Allah. Ya, coba hatinya dipenuhi, diisi dengan zikir Allah.
maka apa? Maka Allah akan jagain dari apa? Segala macam bentuk godaan, bisikan dan rayuan syaitan. Ya, setan nggak pernah maksa kita tuh. Ibu, jangan salah. Pernah nggak setan maksain kita untuk ibadah? Untuk nggak ibadah? Nggak pernah. Setan hanya bisik, rayu dan menggoda saya. Ya, kalau setan dia ngemaksain kita, Bu, dia akan bilang, jangan sholat gak lo? Kalau nggak sholat, kalau lo sholat, gue bunuh lo. Pernah nggak ya setan ngomong gitu Ibu dengar? Dalam hadis tidak ada. Ya, Allah juga nggak maksain kita suruh ibadah nggak. Ya, semampu kita. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepadaku, kata Allah, semampu kamu. Ya, lah kok kita bisa ikutin setan? Karena dalam diri kita ada yang namanya apa? Nafsu. Ya, nafsu. Ya, kan sejak penciptaan manusia itu, Bu, setan Allah sudah katakan manusia itu ada dua kelompok. Ya, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada yang fujur, ada yang takwa. Ya, nah yang fujur ini ngikutin siapa nih? Ikutin setan. Karena itu memang dendam janji setan ya kepada Allah. Kata setan kan, kata iblis, la ughwiyannahum ajmain, kata iblis itu. Ya, aku akan goda semua hamba-Mu wahai Allah. Ya, tapi dia bilang illa min ibadakal mukhlasin, kecuali di antara hamba-hamba-Mu yang apa? Yang ikhlas. Tuh, setan tahu, Bu, kalau ada hambanya yang dilindungi sama Allah, dia gak bakal mampu godain siapa? Godain hambanya. Ya, nah artinya mafhumnya, pengertiannya, kalau kita masih banyak godain setan, berarti kita belum apa? Belum ikhlas dan apa-apa. Ya, setan yang bilang, setan tahu kalau hamba yang Allah gue nyerah dah Allah. Gue nyerah kenapa? Enggak mampu gue. Dia udah deket banget sama lu. Bahasanya kasar gitu. Ya, tapi hamba-Mu yang enggak ikhlas, dia gini-gini ada maunya itunya doang. Nah, cuma incar kita ya. Ya buat setan untuk diapain? Menggodanya. Ya. So. Baik. Bipat hirra ya, rasos ala-nar. Qala Ibnu Mas'udin, ya, Ibnu Mas'ud berkata, syaitanul mu'min mahzul. Ya, setan yang masuk ke dalam orang mukmin itu dalam keadaan apa? Mahzul. Apa itu mahzul? Ceking, kurus. Ya, kurus. Kenapa kok bisa kurus, Bu? Karena banyak zikir dalam hati orang mukmin. Masih ada loh, bukan banyak. Ya, coba. Wa qala Qais ibn al-Hajjaj, ya, Qais ibn al-Hajjaj berkata, qala li, dia berkata kepadaku, syaitani dakhalat fika. Ya, setan yang ada pada diriku masuk ke dalam jiwamu. Ya, nah waktu dia masuk, kata itu setan, wa ana mislul jazur. Ketika aku masuk ke dalam hati orang-orang yang biasa aja, ya, yang belum beriman dengan mantap, itu aku masuk menggoda seperti al-jazur. Apa itu jazur? Seperti onta. Ya, kan gede onta, ada gak yang kecil, Bu? Gede. Ya, tapi apa dia bilang di sini? Wa anal an mislal asfur. Tapi sekarang ketika aku masuk ke dalam jiwa atau di orang beriman, aku seperti burung pipit. Kecil gak, Bu? Burung pipit sama burung ketilang gedean mana? Iya. Lagi perkutut gedean lagi. Ya. Ini kayak aspul masuk kayak onta dulu, begitu masuk sama orang yang beriman seperti apa? Seperti burung pipit. Kalau aspul, berarti itu dahsyatnya bacaan Bismillah yang dibaca oleh orang-orang yang beriman itu. Sampai setan tadinya gue jadi apa? Kecil, bisa kuruk tuh. Ya, tuh. Berarti apa? Dilebur tuh. Ya, setan yang masuk ke dalam jiwa atau diri orang yang beriman. Ya, baik. Walima dzalika, ya, tuh orang tadi bertanya, kok bisa seperti itu? Ya, setan tadinya masuk gede banget kayak unta, kok begitu keluar kayak burung pipit. Ya, si Al-Hajjaj Ibn Al-Qais ini berkata, Qais Ibn Al-Hajjaj berkata, ya, tazibani bi zikrillahi ta'ala. Ya, engkau hancurkan, engkau luluhkan, ya, setan itu dengan apa?
dengan berzikir kepada Allah. Sibuknya air putih tadi Bu, yang tadinya setannya masukin racun kan nggak kelihatan aja Bu. Yang kita jadi Bismillah racunnya jadi apa? Jadi hilang. Ibu ya, makanya ibu-ibu di mana-mana di restoran di mana kayak minum apa jangan lupa baca Bismillah Bu. Ya, itu bisa jadi air putih ini asalnya adalah khamr, bisa jadi nggak? Bisa kan orang sekarang banyak pada main sihir. Ya, tuh dengan kita baca Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i was-sami'ul 'alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Baca semua tuh. Ya, insyaallah kejahatan yang dilakukan oleh manusia dan setan itu akan Allah apa? Akan Allah lindungi. Ada penjelasan yang di bawahnya nanti. Ya, dengan kita apa? Banyak berzikir, ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin", tidaklah seorang hamba yaqulu bismillahirrahmanirrahim, yang membaca bismillahirrahmanirrahim, illa amarallahu ta'ala al-kiram, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan para malaikat yang mulia, ay Allah taala al-katibin, ya, yaitu para malaikat yang kerjaannya tukang mencatat, ay a'malun nas, perbuatan-perbuatan manusia, an yaktubu fi diwani sahaibi arba'umiyah hasanah. Allah akan perintahkan malaikat, malaikat, si fulan tadi baca bismillah itu sekali, tulis seakan-akan dia sudah melakukan 400 kebaikan. Alif Bu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pengen nulis bismillahirrahmanirrahim. Selesai nulis alhamdulillah. Ada yang salah pengen ngapus bismillahirrahmanirrahim. Selesai ngapus alhamdulillah. Ada yang perlu digarisin sebelum garisin baca bismillah. Ada yang salah, ada metode dikit garisnya hapus. Sebelum hapus baca bismillah juga. Tuh, banyak gak Bu semua perbuatan kita baca bismillah? Banyak, tapi kadang-kadang kitanya apa? Satu, malas, kedua lupa. Kenapa? Karena kita anggapnya cuma bismillah doang, udah sekali aja dah. Ya, padahal setiap, kan Nabi bilang kullu amrin, ya, tuh, setiap perbuatan, setiap aktivitas, tuh, la yubda'u fihi bi bismillah, yang tidak dimulai dengan baca bismillah, fa huwa akta, ya. Nabi bilang tak akan terputus. Apa sebut-sebut? La burika lahu, ada keberkahannya. Ya, makan banyak, ya, enggak pernah gemuk. Ya, kayak saya nih makan saya banyak, enggak gemuk-gemuk gini-gini dari dulu tuh. Ya, emang kayak gini mau diapain lagi? Ya, tahu lari kemana tuh makan aja bingung. Ya, tuh. Ada aja sebut ya, kayak gitu-gitu tuh. Ya, jangan lupa baca bismillah. Tuh, ya. Baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala bismillahirrahmanirrahim marratan." Ibu, barang siapa yang membaca bismillah satu kali, walam yabqa min dzunubihi ay asghair dzirrah. Tuh, ya. Orang yang membaca bismillah itu dosa-dosanya Allah bakal apain? Hapusin. Tuh, tidak akan tertinggal satu dosa pun, meskipun itu dosa sebesar biji sawi atau sebesar apawi. Bu, dosa kita banyak kan? Banyak banget. Nggak kelihatan. Mau kelihatan nggak Bu? Mau nggak kasih lihat dosa kita Bu? Ampun kita kalau kasih lihat dosa kita Bu, minta ampun dan mau jangan ya Allah, Engkau kelihatan dosa-dosa kami, malu kita. Ya. Tapi nanti di akhirat di padang mahsyar nggak ada malu-malu kita diperlihatin. Bukhari dipanggil, ya dipanggil. Paling pertama saya dipanggil dulu, lo ngajar ngapain? Ya, apa anda lo cari di dunia? Begini-gini, bohong kata Allah itu. Ya, mana buktinya? Kasih ada CCTV kita buat diperlihatin CCTV kayak gini tuh. Layar kali ngelihat, baik ngelihat. Ya. Semua ibu majikan, oh iya Bukhari yang para-para doang ternyata kurang. Satu-satu, semua. Kalau yang udah dimaafin hilang, ya. Tapi Bu, yang harus kita ingat, yang perlu kita pikirkan yang pertama adalah siksa kubur. Ini awal siksa kubur. Ya, kadang kita dosa sama Allah
itu nggak ada siksa kubur. Tapi ada dosa-dosa yang kecil yang kita ngelakuin, cuma kita nggak sadar. Ini berat siksanya di kubur. Mau seperti contohnya maaf, ya kita kencing, cebok nggak tiris, ya kan? Itu bisa menjadi penyebab apa ya? Siksa dalam kubur. Kalau siksa dalam kubur itu nggak ada yang bisa ngelak. Siapa menolongin kita? Ya, tuh. Berapa lama? Nggak bisa dibayangin. Seberapa lamanya tuh? Ya, kenapa? Karena kan Nabi bilang al-qabru manzilun min manazilil akhirah. Ya, kuburan itu adalah salah satu tempat transit kita untuk menuju negeri akhirat. Ya, kata Nabi, faman naja minhu fama ba'dahu aisar. Ya, kalau tuh orang ketika masuk ke dalam kubur dia nggak disiksa, maka kesananya bahkan lebih gampang lagi. Enak tuh orang. Tapi sebaliknya, ya tuh faman lam yanja, buat mereka yang nggak lulus artinya dapat siksa kubur, fama ba'dahu asyad, kata Nabi, maka kesananya akan lebih apa lagi, lebih parah lagi. Makanya kita jangan pernah berhenti bu doain orang-orang yang udah meninggal dunia. Makanya bu kita cari orang-orang baik di dunia biar apa? Kalau kita mati pada doain kita. Dengan kan bisa jadi dihapus. Ya, dibacain Fatihah, kirim sedekah buat dia. Apalagi orang-orang tua kita bu. Ya, kita sedekah niatnya buat orang tua kita dulu. Kita kebagian, jangan kita dua, orang tua kita nggak kebagian. Ya, karena redaksi hadis dalam hadis Nabi bilang tuh, tasaddaqu ala amwatikum wa ala anfusikum tuh. Ya, sedekahlah kamu buat orang-orang yang sudah meninggal dan buat diri kamu. Ya, tuh sedekah berapa ya? 1.000 perak tuh ikhlas dah. Niat untuk orang tua. 1.000 nggak apa-apa ikhlas kan bu? Iya 1.000 masa nggak ikhlas kebangetan. Kulit amat 1.000 masih berat aja ngomongnya. Ya, 1.000 insya Allah ikhlas. Mendingan 100.000 ikhlas daripada 1.000 nggak ikhlas. Ya, ikhlas niatin buat orang tua kita. Itu orang tua kita dalam kubur bu, masya Allah. Kira alhamdulillah ya Allah anak gue nggak sia-sia punya anak namanya ya Hajjah Lili Farhan Lili Kamaliyah sempurna artinya itu ya Lili Kamali artinya kan malam yang sempurna ya benar-benar aku disempurnakan sama anakku dengan namanya itu ismun alal musamma tuh ya kalau boleh nggak percaya silakan ibu-ibu datangin saja Profesor Dr. Yati kalau tanya ya. Kalau nggak percaya silakan datang yang mau duluan. Kalau nggak percaya, ya jangan saya duluan dah, saya belakangannya dulu ya sama si Mer. Mau duluan. Ibu ya, kalau nggak percaya, ya silakan datang tanya. Saya benar tuh doa dari anaknya. Oh, kalau nggak sampai balik lagi silakan sini ngaji lagi, ya. Ya, nggak usah dah, ya yakin bu. Ya, kita jangan maaflah sekarang banyak tuh orang-orang apa dibilang bid'ah bacaan Fatihah nggak sampai. Ini ada lagi nih acara perlombaan 17-an hukumnya haram. Lah, apa aja lagi macam-macam aja orang udah ribet amat dunia nggak seribet sih itu. Ya lomba juga dibilang haram judi katanya. Lah haula wala quwata illa billah. Ya orang apaan dicari sih? Ya maaf ya. Kita orang belajar nggak tolol-tolol amat gitu ya. Dan nggak pinter-pinter amat, cari judi yang jelas-jelas al halalu bayyinun wal haramu bayyinun, sesuatu yang halal udah jelas, yang haram juga udah jelas. Orang makan kerupuk dibilang haram, ya. Masa anak kecil suruh kita punya anak suruh makan yang haram, ya? Bikin lomba jangan makan kerupuk, buat kerupuk baru boleh. Lah ilah anak kecil suruh bikin kerupuk ribet amat, ya. Apa dunia ini nggak seribet yang mereka bilang ya mohon maaf lo mau profesor lo mau dokter kita belajar ya meskipun dikit yang penting kan ilmu kita manfaat ya artinya gitu-gitu jangan dipublis lah ya jadi bikin rasa mending cari tuh yang jelas-jelas aja dah orang judi itu bilang haram ya orang ikut lomba haram judi katanya itu ya kenapa haram. Ada anaknya, ada yang nanya, anak saya ikut lomba untuk hafalan Quran. Terus ada bayarannya sekian ribu rupiah. Judi katanya. Oh judi. Ya Allah, saya bilang gampang banget sih. Menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Ya, jelas-jelas aja kan. Halal udah jelas, haram juga udah jelas.
ikhlas ya gitu. Ya dosa yang kecil Bu, yang diampuni itu adalah dosa-dosa yang kecil. Kita kan yang banyaknya dosa kecil loh Bu, bukan dosa besar. Ya, dosa besar insya Allah kita nggak ada dah. Ya nggak ada. Yang kecil ini, ya, yang kadang kita anggap kecil menurut kita, tapi menurut Allah belum tentu kecil. Ya Bu, kita mah kecil dong, apa bang itu doang, gue istighfar juga diampuni. Emang ampunan punya lo. Ya, segampang itu kita bilang, ya, kita berbuat apapun yang terbaik menurut kita Bu, kalau Allah nggak ridha dapat pahala kan? Jangankan kita nggak melakukan kebaikan, ya, satu kebaikan yang menurut kita bagus banget tuh, menurut kita nih, ada orang bangganya dengan bangganya dibilang, gua kalau sholat tahajud, ya, 30 rakaat, ya, yang gua baca itu surah Al-Kahfi, Al-Waqi'ah, Ar-Rahman, wah hebat, ya, menurut dia itu udah hebat banget tuh, ya. Tapi Allah bisa dibohongin nggak? Nggak bisa, ya. Allah nggak bisa dibohongin. Allah tahu, oh, cuma pengen tahajud, pengen jadi orang kaya lo ya katanya, ya, pengen dapat jabatan lo ya, karena gue bilang dalam Al-Quran, ya, itu Allah katakan apa? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Jangan itu sebagai pancingan doang, bukan tujuan. Ya, salatlah karenaku, puasalah karenaku, zakatlah karenaku, ya, lakukan amal-amal yang aku suka karena aku, bukan karena balasannya, itu bukan. Itu sebagai apa? Perangsang doang. Ya Bu ya, Ibu lagi sakit Bu, semua makanan enak tuh, enak. Kasih durian pahit, kasih ini pahit, ya nggak enak. Kita rangsang, kayaknya makan pedas-pedas enak nih. Biasanya kan gitu ya. Makan, yang penting bisa makan masuk ke mulut kita. Daripada kita kosong nantinya akan lebih parah sakit kita. Cari sesuatu yang bisa merangsang biar makanan bisa apa? Bisa masuk. Orang sholat duha tujuannya pengen jadi orang kaya. Siapa bilang orang sholat duha biar kaya? Ya, salah satu fadilahnya bukan tujuan, ingat. Ya, kalau tujuan itu lillahi ta'ala. Kita belajar Bu pengen jadi orang alim. Jangan. Ya. Tuh, kalau Allah Ta'ala, nanti kalau ilmu yang Allah kasih manfaat, insya Allah saya akan ajarkan kepada orang lain. Tuh tujuannya. Kamu belajar jadi orang alim ya, jadi kiai, jadi ustazah, semua katanya. Jangan. Ya, dah, lillahi ta'ala. Innamal a'malu binniyat, al-amru bimaqasidina. Ya, segala sesuatu itu tergantung kepada apanya? Tergantung pada maksud dan tujuannya. Ya, ibu-ibu sekalian, saya kira cukup dulu sampai sini kali ya. Sudah 1 jam lebih, mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari ini ada manfaatnya. Ya, nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan kita yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Silakan.